Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nenden Fauzia. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sifat gelombang materi. Cahaya menunjukkan sifat dualisme gelombang partikel seperti yang dikemukakan oleh Louis de Broglie, di mana pada percobaan dispersi cahaya menggunakan prisma segitiga, ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki perilaku sebagai gelombang yang memiliki frekuensi. Sedangkan pada percobaan efek fotolistrik, ini menunjukkan cahaya sebagai aliran foton yang memiliki energi dengan massa relatif sebesar m. Di mana energi ini dinyatakan oleh Einstein sebagai persamaan E sama dengan mc kuadrat. Sedangkan ketika sebagai gelombang, maka energinya akan dinyatakan sebagai E sama dengan H kali V. V-nya adalah kan frekuensi. Karena frekuensinya ini sama dengan C per lambda, maka nanti E sama dengan HC per lambda. Sehingga kalau kita gabungkan persamaan dari arah sisi sifat sebagai gelombang dan dari sifat sebagai materi, maka kita akan memperoleh bahwa mc kuadrat sama dengan hc per lambda. Sisi kiri dan sisi kanan mengandung c sehingga c-nya menghilang satu, sehingga kita dapat menentukan bahwa panjang gelombang dari cahaya tersebut sebagai h dibagi m kali c, di mana h adalah tetapan Planck dan c adalah kecepatan cahaya. Sesuai teori dualisme gelombang, cahaya memiliki sifat sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Maka hal sebaliknya semestinya berlaku juga jika ada suatu benda, misalkan bola softball yang memiliki sifat sebagai partikel, pada suatu saat dengan ketentuan tertentu dia akan memiliki sifat sebagai gelombang. Pemikiran seperti ini berhasil dinyatakan dalam bentuk kuantitatif oleh de Broglie. Kita lihat di sini, misalkan bola softball yang tadi dipukul sehingga dia nanti melakukan pergerakan dengan kecepatan v dan massa bola softball sebesar m, maka akan timbul momentum sebesar p sama dengan mp. Jika kecepatan dari softball tersebut suatu saat mendekati kecepatan cahaya, maka berdasarkan teori relativitas yang diungkapkan oleh Einstein, benda tersebut akan memiliki momentum foton sebesar h dibagi dengan lambda. Karena sama-sama momentum, kita gabungkan persamaan ini sehingga kita mendapatkan mv sama dengan h per lambda. Dan kalau kita ingin mengetahui berapa panjang gelombang dari gerak yang terjadi, kita rumuskan sebagai h sama dengan lambda sama dengan h dibagi dengan m kali v. Dan ini dikenal sebagai panjang gelombang de Broglie. Panjang gelombang de Broglie ini dimiliki oleh suatu benda yang memiliki massa sebesar m dan kecepatan sebesar v. Kita lihat contoh soal yang pertama tentang sifat gelombang suatu materi. Elektron yang memiliki massa sebesar 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg bergerak mengelilingi inti atom dengan kecepatan 2,19 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Di sini tentukanlah panjang gelombang de Broglie dari elektron tersebut. Maka untuk menjawabnya kita tinggal gunakan rumus persamaan yang tadi, yaitu lambda sama dengan h dibagi m kali v. H-nya adalah tetapan Planck, yaitu besarnya sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34. Lalu m-nya adalah massa elektron yang sudah diketahui di sini, dan v-nya adalah kecepatannya. Maka kita akan memperoleh sebesar 3,32 kali 10 pangkat min 10 meter. Kita lihat contoh soal yang kedua, di mana kita di sini diminta untuk menentukan energi yang dimiliki sebuah elektron yang memiliki panjang gelombang 1 Armstrong. Data yang diperlukan bukan hanya panjang gelombang saja, tapi ada beberapa data lain. Kemudian untuk panjang gelombang pun kita rubah menjadi satuan meter. Kita memerlukan juga data massa elektron dan data tetapan Planck. Kemudian kita akan menggunakan persamaan lambda sama dengan h dibagi p, atau yang lebih tepatnya adalah p sama dengan h dibagi lambda, karena sebelum menghitung energi kita harus menghitung dulu momentumnya. Kita hitung dulu momentumnya dengan besaran yang ada dan kita peroleh sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 24. Lalu kita hitung energinya dengan rumus setengah mv kuadrat, atau lebih tepatnya kita rubah dalam bentuk momentum menjadi p kuadrat dibagi dengan 2m. Dimasukkan angka-angkanya sehingga kita peroleh sebesar 2,41 kali 10 pangkat min 17 joule. Jika kita ingin merubahnya dalam satuan elektron volt, bisa hanya tinggal dibagi dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 dan kita peroleh sebesar 150 elektron volt.
Energi kinetik yang dimiliki oleh suatu partikel jika dihubungkan dengan momentum liniernya dapat dinyatakan sebagai K sama dengan P kuadrat dibagi 2M. P ini adalah momentum, dan jika kita susun ulang untuk persamaan momentumnya bisa kita peroleh sebagai P sama dengan akar dari 2MK. K ini adalah energi kinetik, di mana ketika energi kinetik ditambah dengan energi potensial maka kita akan memperoleh total dari energinya. Dan kalau kita ingin mengetahui energi kinetiknya berarti tinggal energi total dikurangi dengan energi potensial. Sehingga persamaan momentum boleh ditulis ulang sebagai P sama dengan akar dari 2M E dikurangi V. Karena kita sedang bicara tentang sifat gelombang dari suatu partikel, maka kita hubungkan dengan panjang gelombang de Broglie, sehingga kita peroleh lambda sama dengan H dibagi dengan akar 2M E dikurangi V, di mana P-nya diganti dengan persamaan yang sebelumnya. Di sini nilai lambda nanti akan bisa bersifat real dan akan juga bersifat imajiner karena di sini ada faktor E dikurangi V. Ketika E dikurangi V ini nanti menghasilkan angka yang tidak real maka dia akan imajiner. Ketika E lebih besar sama dengan V maka nanti dia akan real, sedangkan ketika E lebih kecil sama dengan V maka dia akan imajiner. Lalu di sini juga terlihat bahwa potensial ini sangat berpengaruh. Ketika suatu elektron yang bermuatan negatif memasuki daerah yang bermuatan negatif, maka potensial akan meningkat. Akibatnya nanti E dikurangi V akan menurun dan panjang gelombang pun akan semakin membesar. Apakah benar suatu materi dapat berperilaku seperti gelombang? Maka dilakukanlah eksperimen pembuktian sifat gelombang materi sebagai berikut, di mana eksperimen dilakukan melalui percobaan difraksi sinar X atau XRD, X-ray diffraction, di mana seberkas sinar X dilewatkan pada suatu sampel sehingga sampel nanti menghasilkan pola difraksi tertentu. Kita ambil contoh, sampelnya adalah aluminium foil. Di sini, aluminium foil menghasilkan pola difraksi sebagai berikut ketika dikenai sinar X. Sedangkan kita ambil contoh pembandingnya untuk materi adalah elektron, karena elektron ini adalah partikel penyusun suatu materi yang memiliki massa atau disebut sebagai massa elektron. Ketika dia punya massa, maka dia adalah materi. Ternyata ketika aluminium dikenai dengan seberkas elektron, maka menghasilkan pola difraksi seperti berikut. Kita lihat kedua gambar tersebut. Maka kita akan melihat terdapat kesamaan dari kedua pola difraksi tersebut, baik untuk sinar X maupun untuk elektron pada sampel aluminium foil. Sehingga nanti kita bisa berpendapat bahwa elektron dapat berperilaku seperti sinar X. Artinya, elektron di sini memiliki sifat seperti gelombang. Nah, sifat gelombang elektron ini dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang. Contohnya adalah pada alat yang disebut sebagai mikroskop elektron, di mana mikroskop elektron ini banyak digunakan baik di bidang kimia ataupun biologi untuk menentukan struktur atom dan molekul. Saat melakukan eksperimen difraksi elektron, sumber berkas elektron yang digunakan merupakan berkas elektron monoenergetik. Di sini, berkas elektron akan dilewatkan pada celah kolimasi, kemudian dia akan melewati celah ganda, celah A dan celah B. Eksperimen dapat dilakukan pada saat sumber cahaya nyala ataupun padam. Ketika pada saat sumber cahaya nyala, maka data pengamatan dilakukan melalui mikroskop. Sedangkan pada saat padam, maka peneliti akan mendapatkan data berupa tangkapan pola difraksi pada layar fosforisensi. Hasil tangkapan pada layar yang seperti ini ketika dikenai berkas elektron pada aluminium foil ini memperlihatkan bahwa berkas elektron sedang didifraksi oleh celah. Kemudian di sini terlihat ada jarak antar pita, di mana jarak antar pita ini sebanding dengan panjang gelombang de Broglie. Dan ini menunjukkan bahwa elektron memiliki perilaku gelombang karena ternyata jarak difraksinya ini sesuai dengan panjang gelombang de Broglie. Keberadaan celah ganda dalam eksperimen difraksi elektron yaitu celah A dan celah B mempengaruhi pola dan intensitas dari difraksi yang dihasilkan. Di sini ketika celah A dibuka, celah B dibuka dan cahaya mati, pola difraksi menyebar di mana intensitas yang paling tengah merupakan intensitas yang paling tinggi, lalu semakin sedikit ke arah pinggir dari pola difraksi tersebut. Kemudian ketika celah A dibuka tapi celah B-nya ditutup dan cahaya tetap mati, maka terjadi pergeseran di mana pola difraksi hanya ada di daerah celah yang dibuka. Begitu juga ketika celah A ditutup, celah B dibuka, cahaya mati, maka pola difraksi ada di daerah celah B yang dibuka. Ketika celah A dibuka dan celah B dibuka lalu cahayanya menyala,
maka tampak pola intensitasnya seperti pada gambar. Lalu ketika celah A dibuka, celah B dibuka, cahaya nyala dan panjang gelombangnya lebih panjang, maka pola yang dihasilkan adalah tampak pada gambar yang paling sebelah kanan. Di sini Einstein berpendapat bahwa elektron ini merupakan gelombang elektromagnetik sekaligus juga foton. Sehingga elektron ini nanti merupakan partikel terlokalisasi. Kemudian, ketika pada eksperimen lampu badan, ini memberikan informasi yang penting di mana dengan adanya pancaran energi monoenergetik, kita akan memperoleh momentum elektron dengan cukup akurat, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara elektron bisa melewati celah, sehingga ketika celah A dibuka dan celah B ditutup itu akan berbeda. Kemudian, ketika lampu nyala, maka yang dapat diamati itu melalui rekaman jejak dari mikroskop adalah posisi elektron yang diketahui, namun informasi momentum elektronnya menjadi hilang. Kita lihat persoalan-persoalan yang bisa muncul dalam materi panjang gelombang de Broglie ini. Di sini ion He2+ dipercepat dari posisi diamnya dengan tegangan 1 kV. Berapa panjang gelombang de Broglie-nya dan akankah partikel tersebut memiliki sifat gelombang? Maka kita lihat di sini bahwa dari informasi 1 kV kita rubah menjadi elektron volt. Jadi ini adalah besar volt untuk setiap satu elektron, di mana satu elektron volt ini adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19 Joule. Lalu karena He2+ ini melibatkan pelepasan 2 elektron, maka nanti energi kinetiknya adalah 2 dikali 10 pangkat 3 tadi. Lalu kemudian kalau mau dirubah ke Joule berarti dikali dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19. Nah, di sini kita mengetahui juga bahwa massa dari helium ini adalah 4,009 gram per mol atau 4,003 kali 10 pangkat min 3 kg. Nah, karena 1 mol ini adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel untuk setiap 1 mol dari atom He, maka massa 1 atom He ini adalah tinggal dicari, yaitu sebesar 6,65 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian untuk menghitung panjang gelombang de Broglie-nya, kita tentukan terlebih dahulu momentum yang dimilikinya, yaitu dengan persamaan P sama dengan akar dari 2mk. K ini adalah energi kinetik. Kemudian kita masukkan hasil hitungan tadi dan kita peroleh bahwa momentumnya sebesar 2,1 kali 10 pangkat min 21 kg meter per sekon. Kemudian kita gunakan informasi tetapan Planck lalu masuk ke persamaan lambda sama dengan H per P untuk menentukan panjang gelombang de Broglie, sehingga kita peroleh panjang gelombang de Broglie-nya sebesar 0,32 pm. Dari yang sudah kita ketahui bahwa jari-jari atom hidrogen ini sebesar 53 pm. Sedangkan kita kan tadi memperoleh jari-jari atau panjang gelombang de Broglie dari He2+ sebesar 0,32 pm. Maka di sini kita lihat bahwa panjang gelombang He2+ ini kurang dari 1% dari jari-jari atom hidrogen, sehingga terlalu pendek untuk menghasilkan hasil interferensi yang dapat diamati saat berinteraksi dengan pemancar seukuran atom. Hipotesis de Broglie bukan hanya bisa digunakan untuk aplikasi mikroskop elektron saja, tetapi bisa juga digunakan untuk memahami struktur atom dan menentukan jari-jari Bohr. Di sini, berdasarkan teori atom Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasannya dan dia memiliki panjang gelombang lambda yang sesuai. Ketika elektron bergerak stabil, maka nanti dia akan memiliki gelombang yang sepase. Dan ketika gelombang tersebut berinterferensi, maka akan saling menguatkan. Namun, ketika dia tidak sepase, maka nanti ketika berinterferensi akan saling melemahkan dan mungkin akan saling menghilangkan. Di sini terlihat bahwa persamaan de Broglie ini bisa dijadikan alternatif untuk interpretasi postulat pertama Bohr yang menyatakan bahwa orbit elektron dalam mengelilingi inti atom itu adalah tetap atau stasioner. Pada saat elektron bergerak mengelilingi inti atom, terdapat kondisi kuantum yang harus dipenuhi agar memiliki pola gelombang yang stabil, yaitu bahwa keliling orbit harus sama dengan kelipatan dari panjang gelombang lengkapnya. Di sini, keliling orbitnya yang berbentuk lingkaran memiliki
keliling sebesar K sama dengan 2VR, sehingga persamaannya menjadi 2VR sama dengan N kali lambda. Karena berdasarkan persamaan de Broglie bahwa lambda sama dengan H dibagi dengan M kali V, maka persamaan dapat dirubah menjadi 2VR sama dengan N kali H dibagi MP. Kemudian kita susun ulang menjadi MVR sama dengan N kali H dibagi 2V. Karena H dibagi 2V ini sama dengan H bar, maka persamaan disusun menjadi MVR sama dengan N kali H bar. Dan kalau kita ingin mengetahui kecepatannya, V sama dengan N H bar dibagi MR, di mana V ini adalah kecepatan gerak elektron dalam orbit pertama jari-jari Bohr. Saat melakukan eksperimen difraksi elektron, kita bisa menggunakan sumber cahaya yang dalam keadaan menyala ataupun dalam keadaan mati. Pada saat menyala, kita akan menggunakan data dari rekaman mikroskop sehingga memperoleh posisi elektron. Namun, pada kesempatan itu, kita tidak bisa mengetahui momentum elektronnya. Sedangkan pada saat lampunya padam, yaitu dengan menggunakan rekaman layar, kita mengetahui momentum elektron dengan akurat, tetapi posisi elektronnya jadi tidak diketahui. Di sini terlihat keterkaitan antara penentuan posisi elektron pada area delta X dengan ketidakpastian momentum elektron. Ini di mana penentuan posisi elektron pada area delta X itu berkaitan dengan ketidakpastian momentum elektron disampaikan atau dinyatakan oleh Werner Heisenberg yang dikenal sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana prinsip ketidakpastian Heisenberg ini dirumuskan sebagai delta X kali delta P mendekati nilai H, di mana H ini adalah tetapan Planck. Dan di sini kita bisa memperoleh informasi yang digunakan untuk memahami prinsip alam. Ini juga penting untuk memahami kekurangan alat dan sangat penting juga untuk memahami kekurangan eksperimen akibat pengukuran itu sendiri. Kita lihat contoh soal yang keempat, yaitu tentang materi prinsip ketidakpastian Heisenberg. Di sini kita disuruh menentukan ketidakpastian posisi bola baseball atau delta X yang memiliki massa 140 gram dan bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Maka masanya kita rubah ke dalam satuan internasional kilogram dan kecepatannya kita rubah ke dalam satuan meter per sekon sehingga kita peroleh 5 meter per sekon. Sudah ada massa, sudah ada kecepatan, maka kita bisa menghitung momentumnya dan kita peroleh sebesar 0,7 kg meter per sekon. Maka berdasarkan persamaan Heisenberg, kalau kita ingin menentukan delta X berarti sama dengan tetapan Planck dibagi dengan perubahan atau ketidakpastian dari momentumnya. Dan kita peroleh sebesar 9,47 kali 10 pangkat min 34 meter. Namun karena bola baseball yang paling kecil aja itu ukurannya adalah 73 mm atau sekitar 0,073 meter, maka jawaban ini menjadi sesuatu yang tidak mungkin karena dia perubahannya 10 pangkat min 34 meter. Jadi hampir tidak bergerak sama sekali pada dasarnya. Nah, inilah contohnya untuk prinsip ketidakpastian Heisenberg dipergunakan untuk memvalidasi apakah suatu data itu mungkin atau tidak. Kita lihat satu contoh soal lagi tentang penggunaan prinsip ketidakpastian Heisenberg untuk mengamati data hasil percobaan atau hasil perhitungan. Di sini kita akan menghitung ketidakpastian kecepatan jika kita anggap elektron suatu atom dapat kita temukan pada kisaran jarak 50 pikometer. Maka kita lihat bahwa delta X-nya itu 50 pikometer atau sekitar 50 kali 10 pangkat min 12 meter. Maka kita gunakan karena di sini elektron, data yang kita butuhkan adalah data massa elektron. Lalu kita hitung dulu berdasarkan ketidakpastian posisi, kita hitung momentumnya, maka kita peroleh perubahan atau ketidakpastian momentumnya adalah sebesar 1,3 kali 10 pangkat min 23 kg meter per sekon. Kemudian kita masuk karena kecepatan itu kalau dikalikan dengan massa adalah momentum, maka untuk menghitung ketidakpastian kecepatannya kita gunakan rumus momentum dan kita peroleh sebesar 1,4 kali 10 pangkat 7. Berarti sekitar 14 juta. Nah, ini merupakan angka yang terlalu besar untuk derajat ketidakpastian terhadap sesuatu besaran.
Sebelumnya kita sudah memahami prinsip ketidakpastian Heisenberg yang dinyatakan oleh Werner Heisenberg ini sebagai delta P kali delta X hampir mendekati nilai dari tetapan Planck. Nah, berapa pastinya? Dan apakah ini berlaku untuk variabel yang lain selain delta P dan delta X? Ternyata untuk semua variabel eksperimen, itu variabel A dikali variabel B, apapun variabel A dan B-nya, ternyata dia tidak pernah lebih kecil daripada 4π. Dan kalau dinyatakan sebagai persamaan yang lebih tepatnya itu adalah delta A kali delta B lebih besar sama dengan H dibagi 4π, di mana delta A ini variabel A, delta B variabel B, dan itu bisa besaran apa saja, di mana besaran yang A dengan yang B itu merupakan variabel konjugat. Di sini kita ambil contoh, tadi sudah ada salah satu variabel yang kita gunakan yaitu antara momentum dengan posisi. Maka antara momentum dan posisi ini merupakan variabel konjugat dan persamaannya menjadi delta P kali delta X lebih besar sama dengan H dibagi 4π. Variabel yang lain misalkan kita ambil contoh adalah antara energi dengan waktu, lalu bisa juga misalkan antara momentum sudut dengan posisi sudut. Sebenarnya untuk variabel-variabel yang lain juga bisa dicari, yaitu dengan melihat besaran-besarannya dalam bentuk dimensinya itu lalu dikali dengan joule detik. Itu akan tahu apakah dia sebagai variabel konjugat atau bukan. Kita lihat contoh soal yang berikutnya, yaitu masih tentang prinsip ketidakpastian Heisenberg. Di sini diketahui waktu hidup keadaan tereksitasi suatu molekul sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 detik. Berapa derajat ketidakpastian energi dalam satuan joule ataupun dalam satuan cm-1, dan bagaimana hubungannya dengan hasil uji spektrum. Nah, kita lihat di sini ini sudah dalam satuan detik, jadi kita mengetahui bahwa ketidakpastian waktunya adalah 2 kali 10 pangkat min 9. Kemudian untuk mengetahui ketidakpastian energinya gunakan persamaan Heisenberg menjadi H dibagi 4π kali delta T, dan kita peroleh sebesar 2,6 kali 10 pangkat min 26 joule. Jika kita ingin merubah ke dalam satuan bilangan gelombang yaitu per cm-1, maka kita kalikan dengan 5,033 kali 10 pangkat 22, karena setiap 1 joule itu adalah 5,033 kali 10 pangkat 22 cm pangkat min 1. Maka kita peroleh bahwa ketidakpastian energinya adalah 0,001 cm-1. Nah, di sini ketidakpastian yang sebesar ini untuk dinilai ini menyebabkan rentang spektrum emisinya menjadi lebih besar lagi. Ini adalah salah satu kegunaan dari prinsip ketidakpastian Heisenberg yang bisa memprediksi apakah nilai dari hasil perhitungan itu adalah benar dan apakah nilai dari suatu eksperimen itu memungkinkan atau tidak. Dan berikut adalah referensi yang dipergunakan dalam pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika Anda berkenan, tolong di-like dan di-subscribe materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.